Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kuliah imunologi terpaksa kita lakukan online ya, karena sesuai dengan peraturan rektor, tanggal 1 sampai dengan 4 September kita wajib untuk kuliah maupun praktikum online. Ya, baik, saya izin share screen dulu. Kelihatan? Kelihatan kok. Oke, ya. Saya gerak ya. Baik, jadi topik hari ini adalah terkait dengan antigen dan antibodi. Ya, jadi tolong diperhatikan betul untuk kelas C dan kelas D yang hari ini kuliah online, karena nanti di akhir perkuliahan akan ada kuis. Ya, baik, kita mulai aja. Jadi kalau kita lihat di sini ya, istilah antigen dan antibodi mungkin sudah sering saudara dengar ya. Ada di lingkungan saudara, mungkin juga ada di dalam tubuh saudara, begitu ya. Ketika saudara vaksinasi, tentu memasukkan sesuatu ya, berupa antigen atau imunogen, dan mungkin dalam waktu beberapa lama akan timbul antibodi ya. Demikian juga pada hewan juga begitu. Ketika sudah dilakukan vaksinasi pada hewan, berarti memasukkan sesuatu ya, yang bukan berasal dari dalam tubuh, yang disebut sebagai non-self, dan nantinya akan terbentuk antibodi. Baik, nah ini adalah gambar yang sebelah kiri ya. Kita lihat dulu, ntar. Oke, gambar sebelah kiri menggambarkan suatu antigen ya, molekul antigen yang cukup besar begitu, di mana pada antigen tersebut terdapat 3 bentukan yang seperti piramid, kemudian seperti lingkaran, dan seperti persegi panjang begitu ya. Kalau kita seperti kotak begitu, dan ini adalah yang disebut dengan epitop. Jadi pada antigen terdapat epitop. Dengan demikian, epitop adalah bagian dari suatu molekul antigen. Contohnya seperti ini ya, misalnya ini ada beberapa jenis antigen ya. Ada yang berwarna ungu, kemudian merah, hijau, kuning, biru, dan apa namanya coklat ya atau kuning begitu. Dan ketika apa namanya antigen ini dimasukkan ke dalam host ya, ke dalam tubuh hewan misalnya atau manusia, maka nanti akan terbentuk antibodi yang sesuai. Ya, jadi antigen yang berwarna kuning ini akan dikenali oleh reseptor yaitu pada ujung antibodi, ya di mana reseptor antibodi ini terdapat pada permukaan sel B. Sehingga nantinya akan terbentuk antibodi terhadap antigen yang berwarna kuning. Tidak mungkin terbentuk yang berwarna biru atau coklat begitu ya, atau merah atau hijau ya. Jadi ketika kita masukkan seperti ini, yang masuk adalah ini. Tapi ketika kita masukkan misalnya 6 antigen sekaligus gitu ya, misalnya pada kasus pemberian vaksin polivalen ya, pada anjing, pada kucing begitu, maka di dalam tubuh juga akan terbentuk antibodi sebanyak antigen yang kita berikan. Ya, sekali lagi, sebagai contoh, ketika kita menyuntikkan antigen yang berwarna kuning, maka akan direspon oleh tubuh terhadap antibodi yang berwarna kuning juga, begitu ya. Demikian seterusnya, termasuk apabila kita memasukkan antigen yang sebanyak 6 buah misalnya begitu, maka di dalam tubuh akan terbentuk antibodi sesuai dengan jumlah antigen yang kita masukkan. Nah, di dalam buku teks ya, di textbook gitu ya, seringkali kita melihat ada istilah imunogen, ada antigen. Ya. Biasanya di ini termasuk buku yang baru ya, yang menyatakan ada perbedaan antara imunogen dan antigen. Tetapi di buku yang lama, di textbook yang lama tidak membedakan antara imunogen dan antigen. Jadi imunogen adalah antigen begitu. Tapi di buku yang baru dibedakan apa itu istilah imunogen dan apa itu antigen. Imunogen atau disingkat dengan IM adalah bahan yang dapat merangsang respon imun baik itu humoral maupun seluler. Nah, dalam hal ini misalnya contohnya ada bakteri, ada virus, parasit, kemudian makromolekul ya, misalnya DNA ya, kemudian apa namanya? Lipopolisakarida dan sebagainya ya. Bagian dari bakteri, bagian dari virus, bagian dari parasit yang bisa memicu timbulnya antibodi. Contoh yang sering saudara dapatkan adalah vaksin. Ya, jadi vaksin itu merupakan suatu antigen dan bila kita suntikan pada hewan coba atau pada hewan begitu akan timbul antibodi atau kekebalan seluler.
Sementara antigen adalah bahan yang dapat bereaksi dengan produk dari respon imun atau antibodi. Jadi ketika saudara praktikum, ya, kemudian mereaksikan antara antibodi ND, ya, dengan virus ND, nah itulah terjadi, maka virus ND di situ disebut sebagai antigen. Tapi ketika kita memasukkan virus ND ke dalam tubuh host, maka virus ND dikatakan sebagai imunogen. Jadi sebetulnya istilah imunogen dan antigen itu sama barangnya ya, cuman berbeda di aplikasinya. Contoh antigen misalnya sama dengan imunogen ya, ada bakteri, virus, parasit, makromolekul, dan sebagainya. Nah, aplikasinya adalah pada kit diagnostik. Ya, seperti yang sudah dilakukan di uji AI misalnya, uji CFT, kemudian uji ELISA, AGBT, dan sebagainya, yang melibatkan reaksi antigen dengan antibodi. Baik. Nah, kemudian ada istilah sifat ya yang menunjukkan keimunogenan atau keantigenan suatu bahan begitu disebut dengan imunogenisitas dan antigenisitas. Jadi imunogenisitas adalah potensi dari suatu bahan yang dapat menyebabkan induksi suatu respon imun, yaitu terbentuknya antibodi maupun kekebalan seluler. Sementara antigenisitas adalah potensi dari suatu bahan yang dapat bereaksi dengan produk dari respon imun, misalnya antibodi. Ya, jadi barangnya sama, cuma istilahnya saja yang berbeda. Sehingga kalau kita bisa simpulkan begitu ya, bahan yang imunogenik tentu bersifat antigenik. Tetapi bahan yang antigenik belum tentu bersifat imunogenik. Ya, begitu ya. Oke, jadi sekali lagi, imunogenik tentu antigenik, tetapi antigenik belum tentu imunogenik. Ya. Nah, kita mulai dengan epitop. Ya, jadi epitop seperti sampaikan di depan tadi adalah bagian dari antigen, sehingga oleh karena itu epitop disebut juga sebagai antigen determinan. Ya. Di mana secara definisi epitop adalah bagian dari imunogen yang dapat membuat kontak dengan reseptor antibodi di dalam tubuh. Ya. Seperti apa nanti kita lihat ya. Epitop mampu menginduksi pembentukan antibodi dan dapat diikat oleh antibodi. Jadi ketika virus kita masukkan ke dalam tubuh, kalau di dalam tubuh sudah terdapat antibodi, begitu ya, maka akan terjadi ikatan. Atau jika kita lakukan vaksinasi gitu pada ayam, pada anjing, pada kucing, maka di dalam tubuh akan terbentuk antibodi dan suatu saat jika ada infeksi begitu, maka virus yang masuk ke dalam tubuh akan dinetralkan oleh antibodi. Ya. Baik. Ini adalah contoh suatu molekul antigen ya, dalam hal ini yang memiliki 3 jenis epitop yang berbeda. Epitop pertama berbentuk ujungnya segitiga, epitop kedua adalah setengah lingkaran, dan epitop ketiga adalah yang berbentuk kotak atau persegi. Nah, ketika dalam tubuh antigen tadi kita suntikkan ke dalam tubuh hostnya gitu ya, maka akan terbentuk antibodi sesuai dengan ujung pada epitop masing-masing. Jadi misalnya kalau ini bentuknya segitiga maka akan terikat ini. Saudara masih ingat ya, ikatan antigen antibodi seperti apa? Kunci dengan gemboknya. Gitu ya. Jadi ikatan sangat kuat sehingga otomatis hanya apa namanya? Antibodi yang cocok yang dapat mengikat antigen yang sangat spesifik. Demikian juga antigen B akan diikat oleh antibodi B yang bentuknya setengah lingkaran, antigen C yang bentuknya kotak atau kubus ya akan diikat oleh antibodi yang berbentuk kotak atau kubus ya. Baik. Kemudian di dalam proses alamiah ya terdapat istilah hapten. Jadi hapten adalah molekul kecil yang dapat diikat antibodi tetapi tidak dapat mengaktifkan sel B. Jadi kalau kita lihat definisi tadi, artinya bahwa hapten adalah suatu antigen atau imunogen. Ada yang bisa jawab? Jadi kalau kita lihat di definisi, hapten adalah molekul kecil yang dapat diikat antibodi, tetapi tidak dapat mematikan sel B. Jadi artinya kalau dari divisi ini, maka hapten termasuk antigen. Tetapi hapten bisa berubah menjadi imunogen bila dia diikatkan pada protein karier. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi yang berwarna merah ini adalah hapten. Ketika kita suntikan ke hewan coba, pada kelinci tidak akan timbul antibodi. Tetapi begitu hapten kita ikatkan ada protein karier atau protein pembawa, maka dia akan dapat membentuk antibodi. Ya, jadi artinya akan terbentuk 3 jenis antibodi yang berbeda. Yang pertama adalah antibodi terhadap hapten,
antibodi terhadap protein karier dan antibodi terhadap keduanya gitu ya. Conjugate antara hapten dan karier. Contoh yang termasuk hapten adalah misalnya golongan antibiotik ya. Jadi ketika kita minum antibiotik, disuntik dengan antibiotik, tidak pernah akan terjadi antibodi antibiotik ya. Oke, jelas ya. Demikian juga dengan beberapa obat lainnya, misalnya dinitrofenol, sulfonat, arsonat, karboksilat, tidak membentuk antibodi sehingga bahan-bahan tersebut digolongkan sebagai hapten. Nah, kemudian juga ada istilah alergen. Dalam hal ini adalah alergen adalah imunogen yang khusus untuk reaksi alergi. Ya, jadi misalnya ketika saudara katakanlah makan telur misalnya ya, ikan atau mungkin kacang-kacangan begitu ya, udang dan sebagainya, kemudian besoknya timbul urtikaria, maka ada respon tubuh terhadap alergen di mana tubuh saudara menganggap bahwa protein dari telur, dari ikan, dari kacang atau dari udang itu bersifat sebagai alergen sehingga timbullah reaksi alergi yang ditandai dengan terbentuknya imunoglobulin E. Masih ingat ya? Ada beberapa jenis imunoglobulin, nanti kita bahas ya. Nah, alergen tentu bisa menyebabkan terjadinya alergi. Sebagai contoh ya, selain gambar ini ya, di sebelah kanan, maka juga ada beberapa misalnya tungau ya, ini seringkali menyebabkan asma pada manusia ya. Jadi orang yang penderita asma itu sangat sensitif terhadap tungau yang biasanya terdapat di kamar ya, yang lembab begitu sehingga timbul tungau yang menyebabkan penderita seringkali mengalami sesak nafas yang berkelanjutan. Selain tungau ada juga bulu hewan ya, ada bulu hewan dari kucing, anjing, tikus ya, yang menyebabkan seseorang mengalami alergi atau hewan lain mengalami alergi. Serbuk sari tanaman juga begitu, kadang-kadang ada seseorang yang sensitif gitu, termasuk telur, ikan, dan susu ya, yang pada orang-orang tertentu menyebabkan adanya alergi, termasuk di beberapa jenis hewan yang kadang-kadang kucing, anjing kita berikan makanan berbahan telur, ikan atau susu kadang-kadang timbul alergi. Sekarang kita lihat pembagian imunogen dan antigen menurut asal. Jadi kalau kita lihat antigen itu aslinya mesti berasal dari luar tubuh, begitu ya. Namun demikian ada juga antigen yang berasal dari dalam tubuh. Antigen eksogen adalah antigen yang berasal dari luar tubuh. Jadi termasuk apapun yang masuk ke dalam tubuh kita yang menimbulkan respon imun, maka termasuk antigen eksogen atau imunogen eksogen ya. Contohnya bisa virus, bakteri, parasit, jamur, alergen, dan lain-lainnya ya. Yang penting dia bisa menimbulkan, memicu timbulnya antibodi. Antigen endogen adalah berasal dari dalam tubuh sendiri. Misalnya antigen tumor ya, yang terdapat pada setiap individu, begitu ya, baik manusia maupun pada hewan. Namun kadang-kadang tidak semua antigen yang terdapat di dalam tubuh manusia maupun hewan itu akan muncul dalam bentuk tumor atau kanker ya. Kadang-kadang karena sistem pengawasan yang sangat baik, sehingga tidak timbul kanker atau tumor di dalam tubuh manusia maupun hewan. Contoh lain adalah antigen yang dihasilkan oleh sel terinfeksi virus atau bakteri. Seperti kita ketahui, ketika ada sel yang terinfeksi virus, maka virus tadi akan diproses ya di dalam sel, begitu, kemudian disajikan di permukaan tubuh. Nah, kadang-kadang antigen tadi akan dikenali sebagai antigen endogen ya, karena dia menempel pada sel tubuh begitu, yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada akibat sel tadi terinfeksi oleh virus atau bakteri. Pembagian imunogen dan antigen menurut epitop ya, ada istilah unideterminan, univalen. Contohnya adalah dalam hal ini satu molekul yang hanya terdiri dari satu epitop ya. Contohnya ya. Jadi dalam hal ini tidak banyak ya molekul yang bersifat unideterminan, univalen ya. Multideterminan, univalen adalah banyak epitop ya, tetapi hanya satu jenis ya, jenisnya sama. Ya. Jadi ini kan ada segitiga merah ya, sama semua, tapi cuman bentuk jumlahnya banyak ya, cuman jenisnya satu. Yang unideterminan multivalen adalah determinannya satu, tetapi dalam hal ini jumlahnya lebih dari dua atau tiga. Misalnya seperti ini ya, ada bentuk segitiga, bentuk kotak, dan bentuk lingkaran dengan warna yang berbeda. Sedangkan yang paling kompleks adalah multideterminan multivalen ya. Misalnya dalam hal ini adalah virus, bakteri, parasit termasuk yang
multideterminan, multivalen. Kenapa? Di dalam tubuh bakteri, virus terdapat banyak epitop ya, dan jumlahnya juga cukup banyak. Kemudian pembagian imunogen dan antigen menurut spesifisitas genetik ya. Kita mengenal ada beberapa jenis antigen. Yang pertama adalah heteroantigen. Di mana heteroantigen dimiliki oleh banyak spesies yang berasal dari luar tubuh. Jadi misalnya bakteri, virus, sel dari hewan lain ya. Kita tahu bakteri jenisnya banyak begitu ya. Virus juga banyak ya. Sehingga karena masing-masing terdiri dari genetik yang berbeda sehingga disebut sebagai heteroantigen. Xenoantigen adalah antigen yang hanya dimiliki oleh spesies tertentu. Misalnya antigen yang terdapat pada katup jantung babi ya, yang ternyata bisa digunakan sebagai sarana untuk transplantasi pada katup jantung manusia. Tetapi tidak semua manusia mampu ya menangkap atau menerima transplantasi yang berasal dari katup jantungnya babi. Ya, kalau ditolak berarti dia adalah xenoantigen. Tapi kalau diterima berarti sama dengan antigen itu sendiri karena ada kesamaan antara antigen pada katup jantung babi dengan jantung manusia. Kemudian antigen spesifik organ. Misalnya ya, kalau kita lihat di organ prostat itu terdapat PSA ya, prostat spesifik antigen ya. Jadi pada orang-orang lansia kadang-kadang karena menderita tumor prostat gitu ya atau kanker prostat di mana jumlah PSA itu meningkat gitu ya. Jadi itu adalah antigen khusus yang terdapat pada organ prostat, tidak terdapat pada hepar, tidak terdapat pada paru dan sebagainya. Yang keempat adalah autoantigen, di mana antigen yang dimiliki oleh tubuh sendiri, misalnya di dalam tubuh manusia ataupun hewan ya. Nanti akan dibahas di perkuliahan selanjutnya terkait dengan DNA, di mana DNA itu pada kondisi normal tidak membentuk antibodi. Tapi pada kondisi sistem imun yang menyimpang, maka DNA akan dianggap asing oleh tubuh sehingga timbul antibodi anti-DNA. Nah, apa akibatnya? Maka apabila antibodi anti-DNA bertemu dengan DNA, maka akan timbullah penyakit yang disebut dengan penyakit autoimun. Contohnya adalah SLE, Systemic Lupus Erythematosus ya. Nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Kalau antigen atau isoantigen adalah spesifik dalam individu dalam satu spesies ya. Misalnya golongan darah pada manusia ya ada A, B, ada O, ada AB ya. Sedangkan pada anjing, kucing, kuda, kemudian harimau, ayam jumlahnya jauh lebih banyak daripada golongan darah pada manusia. Masing-masing tentu memiliki golongan darah yang berbeda begitu ya. Termasuk antigen MHC yang terdapat pada manusia satu individu dengan individu lain berbeda ya, termasuk di hewan juga begitu. Sehingga ketika dilakukan transplantasi jaringan, maka antigen MHC dan antigen golongan darahnya harus sama supaya apa? Tidak terjadi penolakan. Ya. Kemudian menurut ketergantungan terhadap sel T ya, jadi ada antigen yang sangat tergantung pada sel T helper yang disebut dengan antigen T dependent. Di mana antigen ini untuk bisa membentuk antibodi perlu bantuan sel T helper ya untuk dapat menimbulkan respon antibodi. Contohnya protein pada virus, bakteri, parasit dan sebagainya ya. Kemudian ada antigen T independent di mana antigen ini dapat merangsang sel B untuk membentuk antibodi tanpa bantuan sel T. Contohnya adalah lipopolisakarida dan flagellin yang terdapat pada dinding sel bakteri. Jadi lipopolisakarida dan flagellin ini tidak memerlukan bantuan sel T helper ya, tapi cukup langsung dia berhadapan dengan sel B seperti tampak pada gambar ya. Sel B yang teraktivasi oleh lipopolisakarida atau flagellin bakteri dia akan menjadi sel plasma dan bisa menghasilkan antibodi ya. Baik. Pembagian menurut sifat kimiawi. Kita ketahui jenis antigen atau imunogen banyak sekali ya. Artinya kalau kita lihat seperti ini, ada yang berbahan polisakarida ya. Umumnya antigen yang berbahan polisakarida bersifat imunogenik. Ya, contohnya tadi polisakarida dari permukaan eritrosit ya. Sehingga akan ketika ada eritrosit ya yang di permukaan selnya terdapat antigen O, antigen A, antigen AB gitu ya.
dan sebagainya akan mampu menimbulkan antibodi anti A, anti B, anti AB, anti O gitu ya. Sedangkan pada dinding sel bakteri juga begitu ya, terdapat polisakarida yang dapat digunakan sebagai bahan vaksin karena mampu membentuk antibodi. Yang kedua adalah lipid ya. Lipid tidak bersifat imunogenik, sehingga lipid dianggap sebagai tubuh manusia maupun hewan tidak akan timbul antibodi. Contohnya misalnya pada proses apa ya apa ya misalnya penyuntikan lemak perut begitu ya yang dimasukkan ke dalam payudara pada manusia, maka tidak akan timbul reaksi alergi. Kenapa? Karena lipid itu bersifat tidak imunogenik dan dianggap sebagai abten. Contoh lipid yang terdapat misalnya pada sphingolipid ya, pada glicopolipid, pada Mycobacterium tuberculosis ya tidak mampu membentuk antibodi ya, termasuk lipid yang terdapat pada dinding amplop virus yang beramplop ya tidak mampu membentuk antibodi ya. Kemudian asam nukleat ya bisa terdiri dari DNA atau RNA juga begitu tidak imunogenik. Tetapi sekali lagi pada kasus sistem imun yang menyimpang maka DNA atau RNA di dalam tubuh akan dianggap asing begitu ya, sehingga terjadilah respon imun terbentuk antibodi anti DNA atau RNA, sehingga bila ketemu dengan DNA atau RNA dia akan mengendap pada jaringan, terjadilah penyakit apa yang disebut dengan penyakit sistemik lupus erythematosus ya, yang tadi sudah singgung terkait dengan penyakit autoimun. Sedangkan imunogen yang paling baik adalah protein ya. Dalam hal ini protein kebanyakan bersifat imunogenik, tetapi nanti ada persyaratan lagi seperti protein pada virus, pada bakteri, pada parasit ya dan sebagainya yang bila kita suntikkan ke hewan coba akan timbul antibodi. Nah, kemudian juga ada pembagian imunogen dan antigen yang menurut tipe khusus ya. Kita ketahui ada yang disebut dengan super antigen, ada neoantigen. Oh, ini kurang ya. Super antigen adalah golongan antigen yang menimbulkan respon imun tubuh berlebihan. Contohnya misalnya enterotoksin ya dari Staphylococcus dan exotosin dari Streptococcus bersifat sebagai super antigen ya, mampu menimbulkan antibodi yang berlebihan, justru berbahaya bagi tubuh karena apa? Dia sifatnya adalah toksin ya, sehingga akan dapat merusak tubuh itu sendiri. Sedangkan neoantigen adalah antigen baru yang muncul dari mutasi pada protein seluler normal. Misalnya antigen kanker ya, yang dulunya tidak ada di dalam tubuh, karena di dalam tubuh terjadi proses transformasi sel ya, dari sel normal menjadi sel kanker, sehingga menghasilkan protein baru yang nantinya akan dikenal sebagai neoantigen. Misalnya tadi ada antigen kanker atau antigen virus yang terintegrasi dengan genom hostnya ya. Baik. Ini adalah contoh gambar yang sebelah kiri ya, ini adalah antigen DNA. Sekali lagi, pada sistem imun tubuh yang menyimpang, baik manusia maupun hewan, maka di dalam tubuh akan timbul antibodi terhadap DNA itu sendiri yang terdapat di dalam tubuh ya. Misalnya nanti akan ada anjing, kucing maupun manusia yang menderita penyakit autoimun yang tadi disinggung yaitu penyakit SLE, Systemic Lupus Erythematosus ya. Kegagalan ini menyebabkan antibodi yang terbentuk terhadap DNA akan mengendap di dalam jaringan ya, sehingga bisa mengendap pada kulit, sehingga timbul seperti jerawat begitu ya. Kalau pada orang, pada anjing, pada kucing akan di kulit selanjutnya biasanya bentuknya simetris antara sisi kanan wajah dengan kiri kanan itu bentuknya sama. Nah, ini seringkali juga terjadi pada anjing dan kucing ya, nanti akan kita lihat di kuliah selanjutnya. Sementara di bagian kanan ini adalah contoh antigen yang berupa protein ya, gambar yang satu ini, dan antigen yang berupa lipid. Nah, kenapa antigen yang berupa protein dapat membentuk antibodi dengan sempurna? Karena akan terjadi ikatan di mana ketika protein tadi diproses oleh sel dendrit ya dan disajikan kepada sel T helper memenuhi persyaratan untuk pembentukan antibodi atau kekebalan seluler ya. Sementara pada lipid karena ikatan antara lipid yang diikat oleh sel dendrit kemudian disajikan ke sel T ternyata tidak memenuhi persyaratan dalam bentuk ikatan sehingga tidak pernah terbentuk antibodi. Sementara
di bagian bawah adalah menggambarkan bahwa adanya antigen T independen ya. Jadi antigen T independen adalah antigen yang tidak tergantung pada sel T helper. Jadi artinya antigen tadi itu langsung ditangkap oleh sel B begitu, sehingga sel B bisa berubah menjadi sel plasma untuk menghasilkan antibodi. Kemudian kita lihat faktor yang mempengaruhi imunogenisitas ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ketika kita menyuntikkan vaksin ND pada ayam ya, seminggu kemudian timbul antibodi, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai mungkin berbulan-bulan ya, bahkan mungkin 1 tahun. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah keasingan ya. Ketika suatu antigen atau imunogen dianggap asing oleh tubuh, maka akan direspon. Nah, bahan asing yang berasal dari luar tubuh disebut sebagai bahan yang non-sel. Sementara bahan yang terdapat di dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan itu sendiri disebut dengan sel. Ya, sehingga misalnya bentuk sel itu misalnya kan kalau sel ya ada sel monosit, ya, makrofag, PMN gitu ya, yang terdapat di dalam tubuh tidak akan dikenali oleh sistem imun tubuh karena bersifat sel. Sementara virus, bakteri, parasit yang berasal dari luar disebut non-sel sehingga dianggap sebagai bahan asing dan terbentuklah respon antibodi. Ukuran molekul, meskipun protein tadi saya dikatakan adalah sangat imunogenik ya, tetapi protein dengan berat molekul kurang dari 10 kilodalton dia tidak bersifat imunogenik. Tetapi protein dengan berat molekul lebih dari 100 kilodalton sangat imunogenik atau imunogenik kuat ya. Itulah perbedaannya. Jadi meskipun protein adalah bersifat imunogenik, tapi kalau dia memiliki berat molekul rendah, dia tidak imunogenik. Kemudian kerumitan struktur kimiawi. Seperti kita ketahui bahwa protein tersusun atas asam amino ya. Asam amino tersusun atas nukleotida ya. Nah, oleh karena itu, suatu protein sekurang-kurangnya mengandung 2 atau 3 asam amino ya, maka dia cukup dianggap sebagai antigen atau imunogen. Ya. Apalagi kalau di dalam struktur kimiawi tadi, selain juga asam amino, terdapat gugus asam amino tirosin. Inilah yang menyebabkan suatu bahan menjadi sangat imunogenik, sehingga mampu membentuk antibodi. Konstitusi genetik, ya seperti kita ketahui juga, contohnya kavia atau marmut ya dari galur 2, ketika disuntik dengan polilisin, ya di mana lisin kita gabung-gabung begitu ya, membentuk polilisin, dia akan berespon dengan baik. Tetapi galur 13 tidak berespon. Jadi artinya terdapat perbedaan konstitusi genetik di dalam tubuh kavia atau marmut, sehingga ada galur yang dapat membentuk antibodi, ada yang tidak terhadap polilisin. Contoh lainnya adalah eritrosit domba, bila disuntikkan pada kelinci, maka akan timbul antibodi anti-eritrosit yang disebut dengan hemolysin. Ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh kelinci mampu ya untuk merespon eritrosit domba yang disuntikkan pada tubuh kelinci. Kemudian rute pemasukan antigen ya. Kalau kita masukkan, kita suntikkan antigen ya atau imunogen ke dalam tubuh lewat intravena, responnya jelek. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Dari segi biokimiawi atau faal, ada yang tahu? Kenapa imunogen yang kita suntikkan lewat intravena responnya jelek? Ada yang tahu? Bisa jawab? Ada yang tahu? Kalau kita pakai logika ya, kalau di biokimia itu ya kita pelajari suatu bahan ketika di dalam tubuh tentu akan ada yang dibongkar, ada yang dibangun begitu ya. Kalau dibongkar apa namanya istilahnya? Kalau dibangun namanya? Nah, lupa semua. Anabolisme. Iya, ya. Jadi kalau dibongkar adalah katabolisme. Kalau dibangun adalah anabolisme. Anabolisme. Gitu ya. Oke. Nah, protein yang kita suntikkan lewat intravena itu kan nanti begitu ikut peredaran darah akan menyebar ke seluruh tubuh ya. Sehingga dia gampang dirusak ya oleh kondisi lingkungan di dalam tubuh ya. Dia begitu cepat dibongkar mengalami katabolisme sehingga belum sempat direspon oleh sel T helper,
kemudian oleh APC maupun oleh sel B sudah mengalami pembongkaran katabolisme sehingga tidak terbentuk antibodi. Sehingga kenapa dikatakan responnya jelek. Sementara bila kita suntikan antigen secara IM, intramuskuler maupun subkutan, responnya baik. Contohnya vaksin ya. Vaksin yang kita suntikan subkutan ataupun IM, responnya baik. Kenapa? Dia akan diserap tubuh pelan-pelan, gitu ya. Karena dia seperti terjebak di antara sel, ya, baik itu secara intramuskuler maupun subkutan di bawah kulit, sehingga ada kesempatan untuk ditangkap oleh APC, boleh sel dendrit, boleh makrofag ya, boleh sel TMN, kemudian disajikan ke sel T helper, helper ke sel B, terbentuklah antibodi. Dosis sekarang ya, dosis rendah tidak timbul respon antibodi, tapi justru timbul toleransi. Jadi artinya misalnya begini ya, seekor ayam itu akan dapat mampu membentuk antibodi terhadap vaksin ND jika setiap dosis vaksin ND mengandung 10⁻7 EID50. Sekali lagi ya, seekor ayam akan mampu membentuk antibodi terhadap virus ND atau vaksin ND jika dosis yang diberikan sama dengan atau lebih besar dari 10⁻7 EID50. Nah, ketika kita suntikan misalnya berapa, 1/10 gitu ya, 1/10 jadi 10 berapa? 10⁻6 ya. Nah, itu kadang-kadang tidak timbul antibodi. Karena apa? Antigen yang kita suntikan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan begitu, sehingga akan ditoleransi ya, tidak direspon, tidak dianggap gitu ya, sehingga tidak terbentuk antibodi. Sementara pada dosis tinggi responnya baik. Karena apa? Di sana misalnya ketika kita berikan vaksin 2 dosis hasilnya bagus ya. Sampai kadang-kadang dari hasil percobaan sampai dengan 10 dosis kadang-kadang tidak masalah ya, tetap timbul antibodi. Jadi sekali lagi, ketika dosisnya sangat kurang timbul toleransi, dan ketika dosisnya optimal atau tinggi akan timbul respon imun dengan baik. Baik, kita lihat sekarang bagian dari antigen ya, contoh ya. Jadi yang kuning adalah antigen ya. Gambar ini, kuning ini adalah antigen ya, yang dalam lingkaran dulu. Nah, yang biru adalah epitop. Ya, ketika kita suntikan ke dalam tubuh ya, maka di permukaan sel B yang terdapat antibodi tadi akan dapat mengikat epitop ya. Nah, bagian antibodi yang dapat mengikat epitop disebut dengan paratop. Jadi kalau dapat kita ringkas begitu, epitop adalah bagian dari antigen, paratop bagian dari antibodi. Sekali lagi ya, ini adalah contoh sel B yang di permukaannya terdapat antibodi. Ketika kita suntikan antigen ya, maka antibodi ini akan menangkap antigen ini di bagian epitop yang cocok dengan dia. Nah, bagian antibodi yang sanggup mengikat epitop pada antigen disebut sebagai paratop. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, kemudian kita lihat tadi ada istilah super antigen ya atau super mitokondria, di mana merupakan molekul yang sangat poten di dalam memicu respon imun spesifik atau non spesifik tanpa perlu pengolahan intraseluler oleh antigen presenting cell. Biasanya super antigen berikatan dengan berbagai regio dari rantai beta reseptor sel T. Contohnya misalnya tadi sampaikan di depan ada enterotoksin dari Staphylococcus, kemudian exotoksin dari Streptococcus ya, kemudian Toxoplasma gondii, virus HIV yang menimbulkan suatu toksin ya, sehingga apabila individu ya, baik hewan maupun manusia yang terinfeksi oleh Toxoplasma misalnya virus HIV, enterotoksin dari Staphylococcus, maka akan timbul respon imun yang berlebihan begitu ya, sehingga timbul reaksi inflamasi yang hebat ya, diakibatkan oleh adanya super antigen. Nah, ini adalah perbedaan antara antigen dan imuno dan super antigen ya, di mana antigen atau imunogen di sini ya, kalau dia ditangkap oleh APC, antigen presenting cell, kemudian disajikan ke sel T helper, maka ikatannya akan seperti ini ya, terikat kuat persis seperti ini ya. Tapi begitu super antigen, maka ikatannya cuma separuh bagian begitu ya, di samping sisi di ikatan ini ya, kalau kita lihat tadi
Di sini kan ada reseptor beta ya, rantai beta reseptor CRT. Ya, ini di mana dia terikat di sini, bukan di bagian alfa ya, tapi di bagian beta. Nah, gambarnya menunjukkan bahwa ini perbedaan antara antigen ya, yang diikat kuat antara APC dengan sel T helper dibandingkan dengan super antigen yang diikat di bagian rantai beta. Ya. Sehingga reaksinya tentu akan berbeda. Yang antigen menyebabkan respon imunnya normal, efektif begitu, tapi super antigen menjadi sangat membahayakan hewan ataupun manusia ya, karena dia kebanyakan bersifat toksin. Baik, sekarang kita lanjut ke imunoglobulin ya. Nah, seperti kita ketahui tentu kita sudah mengenal ya apa itu imunoglobulin ya, apa itu antibodi. Jadi selama ini kita sudah mengenal antibodi ya. Jadi antibodi kalau kita waktu SMA dulu menyebut sebagai zat anti gitu ya. Itu adalah antibodi anti zat anti yang terbentuk di dalam tubuh akibat suatu antigen atau imunogen gitu ya. Nah, antibodi itu ternyata dalam bahasa Latinnya adalah imunoglobulin. Di mana antibodi atau imunoglobulin dibentuk oleh sel plasma. Nah, antibodi yang terbentuk tadi dapat mengikat antigen atau imunogen di dalam tubuh atau di luar tubuh ya. Di dalam tubuh misalnya lewat proses netralisasi ya. Di luar tubuh misalnya seperti pada reaksi serologis ya, uji HI, ELISA, kemudian CFT, IAC dan sebagainya. Dapat mengikat komplement secara non-spesifik ya, seperti di kuliah yang lalu, di kuliah perdana, kemudian dari Propedik juga ya, dari Proviola juga ternyata imunoglobulin mampu mengikat komplement ya, sehingga imunoglobulin bersama dengan komplement mampu mengopsonisasi bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Masih ingat ya, ikatan antara bakteri yang diselimuti oleh antibodi dan oleh komplement ikatannya menjadi +4 ya, sementara bakteri yang diselimuti oleh antibodi ikatannya hanya +2 begitu ya. Jadi ada perbedaan ikatan di mana ikatan ikatan antibodi dengan komplement pada bakteri menyebabkan ikatannya makin kuat ya, sehingga bakteri yang sudah diselimuti oleh antibodi dan komplement dia menjadi sangat mudah difagosit oleh sel-sel fagosit. Nah, imunoglobulin ini juga dapat mengikat permukaan sel mas. Ini adalah nanti yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya reaksi alergi. Ya, nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Nah, ternyata antibodi juga memiliki diversitas yang sangat luas berdasarkan struktur ya, sehingga antibodi bisa juga dibuat vaksin gitu ya. Antibodi bisa digunakan untuk mengikat virus, menetralkan virus ya di dalam tubuh, kemudian di luar tubuh dapat mengikat virus gitu ya, pada uji serologis dan sebagainya, dan bisa menempel pada sel, tadi ada sel mas ya, ada sel lainnya yang punya fungsi nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Nah, ini adalah bentukan antibodi ya, seperti huruf Y gitu ya. Nah, ini ada bentuk seperti ini, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, seperti apa kita. Nah, imunoglobulin atau antibodi tersusun atas sepasang rantai panjang atau rantai berat ya, yang disebut dengan heavy chain atau disingkat dengan H. Ini ya, jadi rantai beratnya yang berwarna biru ini agak tua, kemudian biru muda ya, ini sepanjang ini. Ini adalah rantai berat ya. Sepasang kan kiri kan ya. Sepasang rantai ringan atau light chain ya, yang berwarna hijau ini ya, ada di samping rantai berat. Ya. Kemudian di antara rantai berat dihubungkan oleh ikatan disulfida. Di antara rantai berat dengan rantai ringan dihubungkan oleh ikatan disulfida. Demikian juga di antara domain ya, nanti apa itu domain kita lihat, juga dihubungkan oleh ikatan disulfida. Rantai berat ternyata panjangnya 2 kali lipat dari rantai pendek ya, atau rantai ringan ya. Dalam hal ini kalau kita ukur begitu ya, beratnya dari rantai berat adalah sampai 50 sampai dengan 70 kilodalton, sedangkan rantai ringan cuma 23 kilodalton. Jadi artinya rantai berat memiliki 2 kali lipat dari panjang rantai pendek atau rantai ringan. Pada tiap rantai berat, rantai pendek terdapat penggal asam amino yang disebut dengan domain. Jadi ini adalah domain ya, bukan, mulai ini ya. Ini bukan domain tapi FAB ya. Jadi mulai dari sini FAB ini adalah domain 1,
Ini domain 2, ini domain 3 ya. Sama, ini juga gitu ya, domain 1, domain 2, domain 3 ya. Kemudian di dekat ikatan disulfida terdapat daerah yang lentur yang disebut dengan engsel ya atau hinge region. Jadi antibodi itu meskipun bentuknya seperti huruf Y ya, tapi bisa fleksibel, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan gitu ya. Bisa direnggangkan, bisa dirapatkan begitu. Sehingga kenapa dia memiliki engsel di bagian ini. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa pada antibodi ini terdapat gugus NH2 ini ya. Yang di ujung ini adalah gugus NH2, sedangkan yang di gugus ini adalah gugus COOH. Ya. Daerah yang dekat dengan gugus NH2 disebut dengan daerah fragment antigen binding atau FAB ya. Sedangkan bagian ini yang mampu mengikat antigen adalah antigen binding site atau dia disebut dengan parato ya. Oke. Sekali lagi, ini adalah antigen, ini adalah epitop ya. Kemudian bagian yang mengikat epitop adalah paratop ya atau antigen binding site. Daerah yang dekat dengan NH2, gugus NH2, dia memiliki variabel yang sangat kuat ya. Jadi bagian yang biru ini ya dan bagian yang hijau itu memiliki sifat variabel yang sangat kuat. Jadi artinya antibodi itu bisa mengikat apa saja ya bentuk antigennya sesuai dengan struktur yang dimiliki karena dia terdapat struktur yang sangat hipervariabel. Sedangkan daerah yang dekat dengan gugus COH dia bersifat konstan sehingga disebut sebagai FC atau fragment crystallizable ya. Lanjut kita lihat sekarang. Nah, imunoglobulin juga tadi disampaikan di depan bahwa daerah yang dekat dengan ujung NH2 disebut dengan daerah yang merupakan regio variabel, di mana tersusun atas asam amino yang sangat beragam. Tempat ikatan antara antibodi dengan epitop, tadi ya sampaikan ya, antara paratop dengan epitop pada antigen, terdapat domain VH dan PL. Jadi ini adalah domain ini VH ya, yang variabel heavy, ini variabel light ya. Jadi sekali lagi, domain yang terdapat pada ujung NH2 disebut dengan domain VH dan domain VL. Ya, tergantung dari letak di mana dia terdapat pada rantai berat maupun rantai ringan. Rego dekat ujung COH yang bagian sini ya disebut dengan rego konstan, maka dia tersusun atas asam amino yang relatif tetap. Ya, jadi baik itu dia adalah IgA, IgG, IgM, IgD, IgE semuanya relatif tetap ya. Tempat menempel pada sel. Jadi ketika sel B ya dia belum melepaskan antibodi, maka di permukaan sel B terdapat ini ya imunoglobulin yang melekat pada ujung COH. Nah, selain itu juga bisa antibodi bisa melekat pada sel mas ya, kemudian juga bisa melekat pada sel apa namanya fagosit gitu ya. Nanti akan diterangkan di kelas selanjutnya sehingga dia memiliki fungsi yang unik ya. Terdapat domain CH1, 2, 3, dan 4. Seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, ternyata imunoglobulin ketika kita tambahkan enzim ya, ada dua jenis enzim yang penting. Yang pertama adalah papain, yang kedua adalah pepsin. Ketika molekul imunoglobulin saya tambah dengan papain, maka akan terbentuk pecah gitu ya. Molekulnya akan terputus pada rantai H pada daerah engsel di depan ikatan disulfida. Sehingga akan membentuk 2 FAB dan 1 FC. FAB itu adalah fragment antigen binding, FC adalah fragment crystallizable ya, yang tadi bersifat konstan tadi ya. Nah, 2 antibodi yang terbentuk masih bersifat antibodi. 2 FAB yang terbentuk masih bersifat antibodi. Sementara FC-nya hilang ya, pecah atau terfraksinasi. Nah, apabila kita tambahkan dengan pepsin, maka molekul imunoglobulin akan putus di belakang rantai H, di belakang ikatan disulfida, sehingga terbentuk 1 FAB2 dan 1 FC. Ya, seperti apa kita lihat. Ini adalah contoh ya antibodi yang ketika kita tambah dengan papain ya, papain akan memotong di ujung ini ya, di ujung di bagian depan engsel. Sehingga ketika dipotong maka akan menjadi seperti ini ya, 2 molekul FAB, 1 molekul FC ya. FAB adalah tadi fragment antigen binding, ini adalah fragment crystallizable. Sementara
antibodi yang ditambah dengan pepsin akan pecah di belakang ikatan disulfida sehingga akan menghasilkan satu FAB2 dan satu FC, fragment crystallizable yang terfragmentasi. Ya, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, antara FAB kemudian FAB2 dan antibodi utuh sama-sama masih bersifat sebagai antibodi. Paham ya? Oke, jadi meskipun dipotong dengan enzim, papain dan pepsin, antibodi tidak kehilangan sifatnya sebagai antibodi ya, baik untuk mengikat virus maupun nanti akan dapat digunakan sebagai antigen dalam pembuatan vaksin anti-idiotype. Baik, ini adalah contoh lain ya, di mana ketika imunoglobulin G ya, kita tambahkan dengan pepsin, maka akan memotong di bagian depan dari ikatan disulfida ya, sehingga membentuk seperti ini. Oh sorry, di bagian belakang ya, sehingga terbentuk begini, FAB2, dan apabila dipotong ini ya, di depan ikatan disulfida akan terbentuk 2 FAB dan 1 molekul FC. Ya. FAB2 dan FAB mampu mengikat antigen ya, mampu bertindak sebagai antigen membentuk antibodi anti-idiotype. Ya, sedangkan bagian FC mampu bertindak sebagai antigen membentuk antibodi anti-FC atau anti-spesies. Masih ingat ya, ketika dulu praktikum ya, Elisa ya, saya terangkan terkait dengan antibodi terhadap antibodi. Ya, misalnya kalau kita suntikkan antibodi ayam ke dalam tubuh kelinci, akan timbul antibodi rapid anti-chicken. Gitu ya. Nah, yang membuat terbentuknya anti-chicken di bagian FC-nya ini, gitu ya, bukan di bagian FAB maupun FAB2. Sekarang, timbulnya antispesies tentu berdasarkan adanya FC, fragment crystallizable, yaitu bagian dari antibodi dari spesies yang berbeda. Jadi kalau kita suntikan antibodi manusia ke dalam tubuh mais ya, akan timbul antibodi mais anti-human, gitu ya. Antibodi kambing kita suntikan ke sapi akan timbul antibodi bovine anti lamb ya, gitu ya, dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Dan kita lihat kelas imunoglobulin ini ya, berdasarkan struktur rantai berat ya, terdapat 5 jenis rantai imunoglobulin, yaitu rantai gamma, rantai mu, rantai alfa, rantai delta, dan rantai epsilon ya. Rantai gamma akan membentuk imunoglobulin G, mu untuk IgM, alfa untuk IgA, delta untuk IgD, dan epsilon untuk IgE. Nah, pada spesies tertentu ternyata IgG terbagi lagi menjadi ada IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Ini pada manusia ya. Nanti pada tikus, pada mencit akan berbeda lagi. Nanti kita lihat ya. Sementara IgM ada IgM1, IgM2, IgA juga ada IgA1 dan IgA2, tetapi IgD dan IgE hanya 1. Ya. Itu berdasarkan rantai berat. Dengan berdasarkan rantai ringan, terdapat tipe kappa dan lambda. Sehingga suatu molekul antibodi tentu tersusun atas rantai gamma dengan kappa atau gamma dengan lambda ya. Itu untuk imunoglobulin G. Untuk IgM baik tersusun atas rantai mu dan rantai K, kappa, atau rantai mu dengan rantai lambda. Begitu seterusnya ya. Baik. Nah, ini adalah contoh bentuk antibodi yang masih terikat pada sel B ya, membran plasma begitu. Jadi sel B sebelum berubah menjadi sel plasma, maka antibodi tidak akan dilepas. Nah, setelah sel B menjadi sel plasma, maka antibodi akan dilepas, begitu ya. Nah, bentuknya sama seperti ini ya. Ini tadi bentuknya, ini kita ulang lagi. Ternyata bentuk antibodi yang ada menempel pada sel maupun yang lepas itu sedikit berbeda ya. Ini bagian yang menancap itu hilang ya. Ketika dia sudah diproduksi keluar dari dilepaskan dari permukaan sel B, di mana sel B akan menjadi sel plasma, sehingga antibodinya akan dilepas membentuk soluble antibodi. Baik. Nah, kemudian kita mengenal adanya kelas antibodi ya, saya sebutkan depan, ada IgG, ada IgE, ada IgD, ada IgM, ada IgA. IgG bentuknya adalah seperti ini ya, monomer, cuma satu ya. IgE monomer ya, IgD monomer.
Tapi IgA itu bisa dimer, bisa monomer ya. Ini adalah dua molekul digabung, sementara pada IgM membentuk pentamer. Ada 5 ya. Nah, kelima antibodi ini dihubungkan oleh apa namanya ikatan J atau joining chain ya, dan di sela-sela terdapat ikatan disulfida. Demikian juga pada IgA terdapat join chain atau ikatan J dan ada sekretari protein ya yang mengikat antara ujung satu antibodi dengan ujung yang lain. Ya. Nah, imunoglobulin dianggap sebagai konfigurasi asing. Jadi kenapa ada antibodi yang dapat digunakan sebagai vaksin, yaitu vaksin anti-idiotype. Seperti apa bisa kita terangkan seperti ini. Ya. Jika imunoglobulin dianggap sebagai konfigurasi asing, maka dia dianggap memiliki epitop. Nah, epitop pada antibodi itu banyak ya. Apa saja kita lihat sekarang. Pertama adalah epitop dari jenis isotip atau isotype ya, di mana epitop ini menentukan kelas dan subkelas pada rantai CH. Ini ya. Contohnya ini adalah IgG, ini adalah IgA ya. Jadi letak isotip ada di bagian rantai berat ya, baik pada bagian domain 1, domain 2 maupun domain 3 pada IgG ya. Demikian juga pada IgA. Epitop yang menentukan tipe dan subtipe pada rantai CL yang tadi disampaikan di depan tadi ya, antara rantai CH yang rantai berat ya, dan apa namanya rantai ringan begitu di bagian sini ya, yang berdempetan dengan bagian CH begitu ya. Ini adalah isotype. Jadi isotype terletak pada bagian ini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada juga epitop yang berbentuk alotip. Epitop yang diatur oleh alel dan bersifat polimorfik ya. Contohnya seperti ini. Terdapat pada imunoglobulin G yaitu pada GM1, GM2, GM3 dan seterusnya yang berwarna kuning dan berwarna merah. Jadi pada satu molekul imunoglobulin G terdapat dua alotip yang berbeda ya, yang berwarna kuning ini dan berwarna merah. Oke ya. Dan yang ketiga adalah epitop dari bentuk idiotype ya, yang terdapat pada bagian yang hipervariabel tadi. Epitop yang terdapat pada daerah variabel sebagai pengikat antigen, di mana idiotype ini akan menentukan ciri khas antibodi. Jika kita potong bagian ini, idiotype ini kita potong ya, kemudian kita suntikkan ke hewan coba, akan timbul antibodi anti-idiotype. Coba nanti dilihat ya, apa itu antibodi idiotype, silakan nanti di googling, saudara akan tahu apa yang disebut dengan antibodi anti-idiotype. Ya. Nah, antibodi idiotype ini dapat digunakan sebagai vaksin ya, karena antibodi anti-idiotype itu memiliki bentuk yang struktur yang hampir sama dengan molekul pada vaksin. Ya, seperti apa nanti akan dikuliahkan di kuliah selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaan antara isotip, alotip, dan idiotip ya. Ini tadi adalah isotype ya, ada di bagian rantai berat, kemudian allotype juga di rantai berat, sedangkan idiotype ada di debit darah yang hipervariabel ya. Kemudian kita mengenal tadi istilah paratop ya. Jadi epitop adalah bagian dari antigen, sementara paratop adalah bagian dari antibodi. Jadi bagian antibodi yang mengikat epitop adalah paratop ya, atau paratop adalah bagian dari antibodi yang mampu mengikat epitop pada antigen. Ya. Kemudian ada istilah idiotop ya. Jadi kalau kita lihat di sini, idiotop adalah bagian dari variabel region imunoglobulin. Setiap idiotop dapat berperan sebagai antibodi ketika menemukan antigen ya. Dapat berperan sebagai antigen pada saat menghadapi antibodi anti-idiotype ya. Ini adalah apa namanya antigen ya. Ini adalah epitop, maka bagian ini adalah paratop ya. Paratop adalah bagian yang mengikat epitop ya. Kemudian ada istilah apa namanya ini ya, idiotop. Jadi idiotop itulah bagian dari apa kalau menurut saudara? Bagian dari rantai ringan dan rantai berat ya pada daerah hipervariabel ya yang ada di bagian samping. Ini adalah idiotop ya. Jadi ini adalah paratop, ini adalah idiotop ya. Sekarang kita lihat.
Kita lihat sekarang molekul imunoglobulin ya, di mana imunoglobulin G memiliki berat molekul 160.000 Dalton ya. Pada manusia ada IgG 1, 2, 3, dan 4. Pada Adam mencit ada IgG 1, 2A, 2B, dan 3. Dan pada tikus ada IgG 1, 2A, 2B, dan IgG 2C. Jadi antar spesies memiliki struktur imunoglobulin yang berbeda ya, terutama di imunoglobulin G ya. Di mana ciri khas dari imunoglobulin G adalah dapat melintasi barrier plasenta. Oleh karena itu pada anjing, kucing ya, termasuk manusia, ketika mengandung begitu atau bunting ya pada hewan, maka antibodi induk akan ditransfer ke dalam tubuh anak lewat plasenta. Karena apa? Ternyata yang ditransfer adalah imunoglobulin G. Nah, ini nanti yang dikenal sebagai antibodi maternal, di mana imunoglobulin G dapat bertindak sebagai opsonin, berperan pada imunitas seluler, antibody dependent cellular cytotoxicity, dapat ditemukan dalam serum dan permukaan sel, dan kalau kita lihat domainnya pada imunoglobulin G terdapat ini ya, 1, 2, 3. Ada 3 domain, yaitu JH1, JH2, dan JH3. IgA sekarang ya, ternyata memiliki berat molekul 165.000 Dalton, ya, di mana IgA terdapat pada bentuk sekret, ya, baik pada saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih, air mata, keringat, air ludah, air susu, itu mengandung imunoglobulin A. Imunoglobulin A yang ada di dalam sekret berbentuk dimer, ya, tetapi yang ada di dalam darah dia berbentuk monomer. Dapat ditemukan dalam serum, sekret, dan permukaan sel, dapat bertindak sebagai opsonin, dan dapat mengaktifkan komplement. Domainnya ada 1, 2, 3. Ya, oke, baik. Sekarang kita lihat IgM ya. IgM tadi sampaikan bahwa molekul IgM memiliki bentuk pentamer ya, yang dalam hal ini dia akan diikat ya sebanyak 5 molekul dijadikan satu dengan ikatan J atau joining chain dan diikat dengan ikatan disulfida ya, bentuknya seperti ini. Dia memiliki berat molekul yang paling besar karena terdiri dari 5 bentuk imunoglobulin M yang digabung menjadi bentuk pentamer ya. Muncul pada respon imun awal, jadi ketika kita lakukan vaksinasi atau seekor hewan terinfeksi, maka pertama kali antibodi yang terbentuk adalah IgM. Setelah itu baru terbentuk IgG dan seterusnya ya. IgM paling efisien dalam mengaktifkan komplement, dapat ditemukan dalam serum dan permukaan sel, merupakan agglutinator poten untuk antigen, dan memudahkan fagositosis karena memiliki sifat opsonisasi. Nah, kalau kita lihat domainnya ada berapa, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi satuan imunoglobulin M memiliki 4 domain. IgE sekarang ya, IgE ternyata strukturnya dari segi domain mirip dengan IgM ya. Ada domain JH1, JH2, JH3. Nah, IgE ini spesifik ya, hanya didapatkan pada penderita alergi atau penderita cacingan. Jadi kucing, anjing ya, atau sapi, kerbau, domba dan sebagainya yang cacingan, maka bila dilihat kadar IgE-nya itu meningkat. Ya, sama juga seperti pada manusia ya. Demikian juga pada reaksi alergi, seseorang atau hewan yang alergi terhadap misalnya tadi ya protein pada telur, pada susu gitu ya, maka di dalam tubuhnya akan timbul IgE yang berlebih. Bentuknya monomer, ujung Fc mampu mengikat pada reseptor sel mas ya, kemudian dapat ditemukan dalam serum dan permukaan sel, dan tadi domainnya sama dengan IgM ya, ada 4 domain. Baik, IgD sekarang ya. IgD adalah satu-satunya bentuk imunoglobulin yang tidak dilepas di dalam plasma. Dia tetap terikat oleh sel B ya, pada permukaan sel B, bentuknya monomer, berada di permukaan sel B, tidak dilepas oleh sel plasma, rentan terhadap degradasi oleh protein proteolitik ya, agak labil terhadap suhu dan enzim proteolitik, fungsinya tidak jelas ya, dan tetapi diduga berproses pada proses diferensiasi, terlibat dalam proses diferensiasi ya, sel B untuk menjadi sel plasma.
Baik, ini adalah IgY ya. Jadi IgY itu hanya dimiliki oleh kelompok unggas ya, baik itu burung, ayam, ya, itik, ya, entok, burung elang dan sebagainya. Dia tidak memiliki IgG, tapi memiliki IgY atau IgY ya, di mana IgY singkatan dari imunoglobulin yolk. Jadi sekali lagi, IgY pertama kali ditemukan di dalam kuning telur, ya, sehingga dia disebut sebagai imunoglobulin yolk. Ya. Khusus pada unggas yang fungsinya mirip dengan IgG pada mamalia. Kalau kita lihat domainnya ada CA1, CA2, CA3, CA4. Mirip dengan IgM ya, mirip dengan IgG. Ya. Baik. Sekarang kita lihat antibodi maternal ya. Seperti kita ketahui bahwa seekor hewan yang bunting atau manusia yang sedang hamil ya, maka akan terjadi proses perpindahan darah begitu ya, dari induk ke anak. Nah, itu juga membawa imunoglobulin. Antibodi akan ditransfer dari induk ke anak ya. Nah, itu tertanda yang ditransfer pada mamalia adalah IgG. Nah, transfernya ternyata pada kelompok anjing, kucing dan sebagainya, transfernya lewat plasenta. Sedangkan pada anak sapi, kuda, kambing, domba ditransfer lewat kolostrum. Nah, bagaimana dengan unggas? Ternyata imunoglobulin Y atau IgY-nya ditransfer lewat kuning telur. Antibodi maternal kadang-kadang bertahan hingga 2-3 minggu pada anak ya, terutama pada DOC ya, pada ayam, pada burung, tetapi pada anjing dan kucing kadang-kadang bertahan hingga 2 sampai dengan 3 bulan. Oleh karena itu kadang-kadang vaksinasi pada anjing dan kucing baru boleh dilakukan setelah anak anjing dan kucing berumur 3 bulan. Itu alasannya ya, kenapa vaksinasi pada anjing kucing baru boleh dilaksanakan di umur lebih dari 3 bulan karena menunggu habisnya maternal antibodi yang berasal dari induk ke anak. Fungsi biologik imunoglobulin ternyata tadi disebutkan di depan bahwa imunoglobulin atau antibodi memiliki fungsi diversitas ya yang berbagai macam. Ya. Bagi antibodi pengikat antigen atau epitop penyebab timbulnya respon imun, dapat mengikat reseptor pada membran sel emas ya tadi sampaikan di depan dan yang akan diulang di kuliah alergi. Mengaktifkan komplement karena dapat mengikat molekul komponen komplement, dapat menembus plasenta, dan dapat mengopsonasi antigen. Dengan demikian, imunoglobulin atau antibodi memiliki fungsi yang beragam, ya, memiliki diversitas antibodi atau diversitas fungsi di dalam proses sistem imun di dalam tubuh. Nah, kita perhatikan, ini adalah contoh cross reaksi yang seringkali terjadi antara antigen dengan antibodi. Kita memiliki antibodi ya yang terbentuk dari gliadin sehingga terbentuk antibodi anti gliadin yang berwarna ungu. Perhatikan ya, ada antibodi anti gliadin, antibodi anti gliadin dan antibodi anti gliadin. Kelompok pertama kita reaksikan dengan gliadin ya. Maka ikatannya akan kuat. Ya, dalam hal ini seperti di teori sebelumnya dikatakan bahwa ikatan antigen antibodi seperti kunci dengan gembok begitu ya. Jadi ikatannya kuat. Antigen yang sudah diikat oleh antibodi seperti ini tidak akan bisa lepas. Nah, ketika antibodi anti gliadin kita reaksikan dengan antigen kasein, maka ikatannya seperti ini. Kurang kuat ya. Ada bagian yang tidak terikat, begitu ya. Sehingga kadang-kadang mudah lepas. Ya. Sementara bagian yang ketiga, antibodi anti gliadin kita reaksikan dengan protein rice atau protein beras ya. Ternyata ikatannya malah makin tidak kuat, gitu ya. Sehingga bisa lepas. Dengan demikian, ada cross reaksi ya, di mana terdapat cross reaksi antara antigen kasein dengan gliadin ya. Jadi ikatan antara antibodi gliadin dengan protein kasein menyebabkan reaksinya adalah terjadi cross reaksi dibandingkan dengan antibodi gliadin dengan antigen gliadin, tetapi tidak terhadap rice protein ya. Gambarnya mungkin lebih jelas. Jadi ini adalah spesifik reaksi ya. Antigen dan antibodinya sama persis begitu ya, terikat kuat. Ini adalah yang ini sama kuat, yang ini tidak gitu ya, sehingga terjadi cross reaksi. Sementara seperti ini tidak terjadi cross karena bentuknya berbeda. Gitu ya. Ini contohnya misalnya pada virus, ada antara virus distemper pada anjing dan virus measles pada manusia itu memiliki kesamaan struktur imunologis. Sehingga antibodi measles dari manusia dapat bereaksi dengan antigen distemper pada kucing. Demikian juga
antibodi December kucing bisa bereaksi dengan virus measles pada manusia karena dia memiliki cross reaksi. Ya. Sementara misalnya antigen ND tidak akan bisa bercross dengan antigen AI gitu ya, dengan antibodi AI karena berbeda strukturnya begitu ya. Baik, contoh lebih jelas lagi, ini adalah antibodi A, anti A, ini antigen A ya, ikatannya kuat ya. Sementara cross reaksi bisa terjadi seperti ini ya. Bentuk antigennya B itu mirip dengan antigen A ya. Epitopnya sama ya, tapi antigennya berbeda. Sehingga membentuk share epitop terhadap antibodi anti A. Sementara antibodi anti A juga bisa bereaksi dengan antigen C, di mana struktur antara antigen dengan epitopnya mirip dengan antigen pada A. Sehingga dapat dikatakan memiliki similar epitop. Dengan demikian, cross reaksi dapat terjadi pada share epitop dan pada similar epitop. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan hafalan, maka cross reaksi antara antibodi dengan antigen dapat terjadi pada share epitop atau similar epitop. Baik, sekarang kita lanjut ke antibodi monoklonal. Ya, kalau saudara belajar ya terkait dengan antibodi yang sudah saudara ketahui tadi, tentu semua antibodi dapat dibuat di dalam tubuh ya, secara in vivo kan begitu ya. Dan misalnya ketika kita membuat antibodi ND, virus ND suntikan ke tubuh ayam ya. Virus ND suntikan ke tubuh IT ya, ke tubuh entok akan timbul antibodi anti ND pada ayam, pada IT dan pada entok. Semua adalah disuntikan secara in vivo. Nah, ada satu hal di mana antibodi monoklonal dibuatnya bisa dibuat di dalam tubuh, bisa juga dibuat di luar tubuh secara in vitro. Ya, maka dikenal dengan antibodi monoklonal yang dia sifatnya sangat-sangat spesifik terhadap satu jenis epitop. Bayangkan misalnya seperti ini ya, contohnya virus rabies yang memiliki banyak protein, maka antibodi monoklonal dibuat hanya terdapat terhadap glikoprotein saja. Ya, maka dia akan membentuk antibodi yang spesifik terhadap glikoprotein, ya, tidak ada terhadap protein lain. Nah, ciri lainnya adalah antibodi ini hanya terdiri dari satu subkelas imunoglobulin, yaitu misalnya G1 saja, G2A saja, dan seterusnya. Dibuat secara sengaja, hasil imunisasi, biayanya mahal, dan produksi menjadi sangat banyak atau tidak terbatas. Ya. Baik, perhatikan gambar ini ya. Ini adalah ketika kita suntikan misalnya antigen ND ya ke dalam tubuh ayam, karena antigen ND memiliki beberapa jenis protein, maka akan timbul antibodi yang bermacam-macam. Misalnya antibodi berwarna biru, hijau, merah, dan ungu ya. Maka kumpulan antibodi demikian disebut dengan antibodi poliklonal. Kita lihat selanjutnya. Misalnya di dalam tubuh ya, kalau kita suntikkan misalnya hanya antigen yang berwarna biru saja, maka akan timbul antibodi yang berwarna biru saja. Termasuk ketika kita suntikan antigen yang berwarna ungu, akan timbul satu saja antibodi yang berwarna ungu. Kita lihat sekarang. Nah, ini adalah contoh ketika di dalam tubuh hewan kita suntikan antigen yang cuma berasal dari satu epitop. Ya. Maka akan terbentuk antibodi yang sama semua gitu ya, homogen ya. Ini campuran heterogen, ini homogen. Ya. Lanjut. Nah, ininya ketika dipanen, maka dia akan menjadi apa yang disebut dengan antibodi monoklonal. Di mana antibodi tadi homogen gitu ya, hanya terdiri dari satu jenis antibodi, satu subkelas imunoglobulin, yaitu misalnya IgA saja, IgA1 saja, atau IgA1 saja, IgA2 saja, IgG1, 2A, 2B, atau IgG3C, dan sebagainya. Jadi, perbedaan antara antibodi monoklonal dengan antibodi poliklonal. Nah, ini kalau kita lihat, kita ringkas ya, perbedaan antara keduanya adalah secara sifat, ya, spesifikasinya sifatnya antibodi poliklonal multiple ya, karena ketika suntikan virus ND ke dalam tubuh ayam, timbul antibodi anti F ya, anti HN, anti M dan sebagainya. Sementara apabila kita suntikan antigen F ke dalam tubuh ayam, hanya timbul antibodi anti F ya, sehingga sifatnya menjadi spesifik. Spesifitasnya karena sangat spesifik dia tinggi. Kemudian di poliklonal rendah.
Tapi sensitivitasnya lebih tinggi yang poliklonal dibandingkan yang monoklonal. Karena dia cuma satu ya terhadap F, sehingga kalau dia disuntik dengan virus ND yang terdiri dari protein F, AN, kemudian M dan sebagainya, maka dia tidak lagi peka. Gitu ya. Oleh karena itu, antibodi monoklonal biasanya digunakan untuk terapi spesifik atau untuk antigen diagnostik ya. Afinitas ini homogen, ini heterogen, tadi sudah dijelaskan ya. Reaksi silang ini ada tidak ada, ini ada. Kelas immunoglobulin tertentu ini kelas dan subkelas, kemudian waktu pembuatan lama ini pendek, biayanya cukup besar dan kecil. Jadi kalau saat ini kita ingin membuat antibodi monoklonal mungkin biayanya tidak cukup 200 juta ya. Hanya membuat satu jenis antibodi monoklonal saja. Dibandingkan dengan pembuatan antibodi poliklonal misalnya cuma butuh uang mungkin 100.000 cukup ya. Kita beli vaksin, kemudian suntikan ke ayam, harga ayam 25.000 ya, vaksinnya 10.000, 35.000, sambil kasih makan ayam, mungkin 2 minggu sudah terbentuk antibodi ya. Nah, ini adalah contoh ringkasan cara pembuatan antibodi monoklonal ya. Misalnya kita ingin membuat antibodi tadi ya, apa namanya? Kita ambil misalnya proteinnya F ya dari virus ND, kita isolasi, suntikan ke mencit ya. Berulang-ulang sehingga di dalam tubuh mencit akan timbul antibodi anti F. Nah, kemudian setelah titernya tinggi ya, kita cek dengan ELISA misalnya, kemudian tikus ini kita bunuh, kemudian diambil limpanya. Limpa tadi yang kita ambil, kita keluarkan selnya, yang disebut dengan sel splenosit. Jadi sel splenosit itu adalah campuran ya, ada sel B, sel T, makrofag, kemudian monosit, PMR dan sebagainya, termasuk eritrosit ya, campuran semua. Nah, sel-sel ini nanti, sel splenosit, kemudian kita kawinkan dengan sel mieloma. Sel mieloma adalah sel B yang mengalami kanker, yang juga berasal dari mencit. Ya, sehingga nanti akan terjadi proses perkawinan antara dua sel yang berbeda, sehingga menghasilkan sel hibridoma. Yang dimana gennya 50% dari ini, dari sel B yang berasal dari limpa mencit, dan 50% dari sel mieloma, ya, yang berasal dari kultur sel mieloma pada mencit. Ya. Sementara sel yang lain ada sel B yang tidak berfusi, sel B yang fusi dengan sel B itu sendiri ya, sel mieloma yang berfusi, sel mieloma tidak berfusi, maka dengan bantuan polietilen glikol akan terbentuk ikatan sehingga menghasilkan anak yang disebut sebagai hibridom. Nah, melalui proses seleksi dengan bantuan enzim HAT, nanti apa? Kita lihat ya. Hingga akhirnya akan menjadi sel hibridoma yang mampu menghasilkan antibodi. Nah, sel hibridoma ini bisa kita kultur di luar tubuh ya, lewat kultur sel, nanti akan menghasilkan cairan supernatan yang berisi antibodi monoklonal, atau sel hibridoma ini yang berupa kanker kita suntikkan ke dalam tubuh mencit secara intraperitoneal. Nah, nanti mencit ini akan membentuk asites, kemudian cairan asid bisa kita panen mengandung antibodi monoklonal. Sementara kalau kita ingin membuat antibodi poliklonal cukup ya kita punya virus, kita punya antigen, suntikan kelinci, maka dalam tubuh kelinci akan timbul antibodi yang disebut dengan antibodi poliklonal. Itulah perbedaan antara antibodi monoklonal dengan poliklonal. Baik, ya saya kira cukup kuliah saya di sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan ya, kita stop share dan kembali ke hadapan saudara. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Seperti saya sampaikan di awal perkuliahan ya, keaktifan saudara akan menjadi penilaian tersendiri ya, karena bobotnya adalah 45%. Jadi kalau saudara tidak bertanya ya nilainya sama gitu ya dengan yang lain ya, tapi kalau saudara bertanya dan memberikan solusi, insya Allah ada tambahan nilai ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan di sini? Prof, mohon maaf, izin bertanya, Prof, Iya. tentang faktor tentang faktor imunogenisitas.
Tadi tadi sempat disinggung kalau ukurannya kurang dari 10 kilodalton itu tidak imunogenik. Kalau boleh tahu kenapa ukuran berpengaruh gitu. Nggih, Prof. Terima kasih. Ya, jadi ukuran kan terkait dengan panjang pendeknya protein ya. Jadi protein tadi tersusun atas apa? Asam amino ya. Asam amino tersusun atas nukleotida. Betul, tiga. Semakin panjang asam amino ya, semakin berat protein yang terbentuk. Bayangkan tadi hanya ada protein yang terdiri dari 2-3 asam amino ya. Protein ya. Tapi kalau kita timbang pasti beratnya tidak sampai 10 kilodalton. Ya. Sementara protein dengan struktur asam amino yang panjang, terutama ada lisin tadi ya, maka dia akan berbentuk hemogenik yang kuat. Sehingga tentunya akan berdasar itu semakin panjang proteinnya, semakin banyak asam amino, semakin berat ya molekulnya. Sehingga dengan demikian semakin banyak variasi yang terdapat pada apa namanya protein tadi, semakin memicu sel B untuk berproliferasi menjadi sel plasma. Bandingkan dengan protein dengan berat molekul yang pendek ya, yang rendah tadi kurang dari 10 kilodalton sehingga tidak bersifat imunogen. Jadi makin banyak asam aminonya, makin kompleks strukturnya yang gampang memicu sel B di dalam membentuk antibodi yang spesifik. Kira-kira gitu Raswa. Terima kasih banyak, Prof. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Permisi Prof, izin bertanya. Oke ya, silakan. Amara. Em, dari faktor yang mempengaruhi imunogenisitas itu kan disebutkan bahwa kerumitan struktur kimiawi juga mempengaruhi. Salah satunya adanya gugus tirosin. Nah, untuk alasan dibalik gugus tirosin ini mempengaruhi imunogenisitas itu bagaimana ya, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa asam amino strukturnya berbeda ya. Asam amino kan dikodekan ya, dikode dengan apa namanya huruf ya. Saudara masih ingat kan? Asam amino yang terdiri dari 3 nukleotida nanti akan membentuk satu asam amino yang dilambangkan dengan satu huruf ya. Misalnya A itu apa, R itu apa, T itu apa ya, silakan dibuka lagi. Nah, itu di mana pada asam amino tertentu strukturnya makin rumit gitu ya. Termasuk di bagian tirosin, lisin ya. Glisin itu termasuk memiliki struktur yang rumit gitu ya. Sekali lagi, tadi semakin panjang asam aminonya, semakin rumit strukturnya, maka dia akan mampu mengikat antigen sehingga terbentuklah antibodi. Nah, persyaratan itu memang nanti akan dipelajari lebih jauh ya kalau saudara mempelajari terkait dengan imunogenetik ya. Bagaimana genetik dari antibodi itu ya masing-masing spesies ya tentu akan berbeda-beda. Nah, itu karena dalam hal ini struktur imunoglobulin juga gitu ya, sangat kompleks begitu dan ternyata disebutkan bahwa di dalam tubuh terdapat 10⁻5 sampai dengan 10⁻6 jenis sel B. Ya. Nah, di antara tadi tentu ada yang strukturnya juga makin lengkap ya, makin komplit sehingga ketika dia menerima antigen yang komplit, dia akan mengikat. Ya, di sanalah akan terbentuk antibodi. Jadi nanti saudara kalau belajar tentang apa ya imunogenetik ya, kemudian juga bioinformatika itu akan jelas ya bagaimana apa namanya struktur imunoglobulin yang sebenarnya ketika menangkap antigen yang berbeda-beda. Antigen itu tidak hanya sepanjang terdiri dari apa asam amino, protein bukan ya. Nanti akan ada di setiap antigen itu jumlah epitopnya banyak ya. Ada antigen satu potong yang sampai jumlah epitopnya ada 30 gitu ya. Ada 50 gitu ya. Tadi itu karena tersusun atas struktur asam amino yang berbeda-beda yang dirangkai menjadi satu sehingga membentuk satu kerumitan tersendiri. Dikatakan tadi bahwa tirosin merupakan salah satu asam amino pelengkap yang strukturnya paling rumit gitu ya, sehingga akan memudahkan antigen tadi untuk diterima oleh sel B yang cocok strukturnya begitu, sehingga akan terbentuk antibodi. Jadi sekali lagi, kerumitan struktur, kemudian juga berat molekul proteinnya akan sangat menentukan bisa tidaknya suatu molekul protein membentuk antibodi. Gitu ya, Amara ya. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, ada lagi?
Permisi Prof, izin bertanya. Ya, Tadi di slide ke-13 itu kan dikatakan kalau lipid tidak imunogen dan dianggap sebagai hapten. Sedangkan sebelumnya dijelaskan kalau misalnya hapten itu akan menjadi imunogen kalau misalnya diikat sama protein karier. Nah, itu bagaimana ya? Terima kasih. ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa lipid itu tidak tersusun atas nukleotida ya. Oke, sementara protein tersusun atas nukleotida. Yang direspon oleh tubuh itu hanya nukleotida ya, yang dirangkai menjadi asam amino, kemudian dirangkai menjadi protein. Sedangkan lipid tidak mengandung nukleotida. Ya. Tetapi begitu lipid tadi digabungkan dengan protein karier atau protein pembawa, dicontohkan di untuk membentuk antibodi. Makanya ketika itu yang suntik lemak ya, suntik lipid yang di bagian perut dipindah ke misalnya di payudara sehingga payudaranya besar gitu ya. Disuntik di bagian pantat, tidak berbahaya ya. Karena apa? Lipidnya tidak bersifat imunogeni. Atau mungkin lipid yang berasal dari orang lain gitu ya. Tapi kalau protein orang lain kita suntikkan ke orang yang berbeda, tentu akan timbul respon. Jangan kan gitu ya, misalnya kalau ada proses transplantasi jaringan, nanti akan dipilih selanjutnya antara orang yang satu dengan orang lain, jika tidak memenuhi persyaratan tentu akan ditolak. Ya karena apa? Terbentuk respon imun begitu ya. Sementara lipid karena tidak memenuhi persyaratan sebagai antigen, maka dia tidak dapat membentuk antibodi. Jadi aman-aman saja ketika seseorang mendapat suntikan lipid ya yang berasal dari orang lain maupun yang berasal dari tubuh sendiri tapi berbeda tempat ya. Di perut suntikan pada pantat atau di perut suntikan ke payudara begitu. Demikian juga pada hewan percobaan ya. Ketika misalnya lemak pada kulit pada daerah gluteal gitu ya, pada mencit, suntikan di bagian dada maka akan terbentuk benjolan begitu ya. Tapi tidak akan terbentuk respon ini. Ya, jadi sekali lagi, karena lipid dianggap bagian yang tidak memenuhi syarat sebagai antigen karena tidak terdiri dari nukleotida, tidak berisi asam amino, dan bukan merupakan protein. Tetapi dalam hal ini, termasuk dalam hal ini adalah lipopolisakarida ya. Nah, lipopolisakarida juga bukan terdiri dari nukleotida, tidak mengandung protein ya. Tetapi kenapa bisa terbentuk antibodi? Tapi antibodi yang terbentuk berbeda. Polisakarida akan langsung ditangkap oleh sel B, sehingga sel B hanya mampu membentuk imunoglobulin M. Tetapi kalau protein yang kita suntikkan ke hewan coba, ke manusia, ke hewan lain, timbul antibodi ya, ada IgG, ada IgM, ada IgA gitu ya. Mungkin juga IgE. Tetapi kalau lipopolisakarida, polisakarida yang kita suntikkan ke tubuh hewan hanya timbul IgM saja, tidak timbul imunoglobulin lainnya. Nah, itulah kenapa bahwa protein adalah disebut satu-satunya imunogen yang paling poten di dalam membentuk antibodi. Ya, tapi sekali lagi bahwa berat molekul protein, kerumitan struktur protein juga akan menentukan terbentuk tidaknya antibodi. Itu ya. Oke, Kayla ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Atau masih ada yang bertanya? Baik, kalau cukup mungkin kita akhiri ya perkuliahan kita di siang hari ini. Mohon maaf ada kekurangannya dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Ya, oke. Sebelum pulang mungkin nanti sebelum keluar live ya, tolong kita absen dulu ya. Oke, saya izin share screen dulu. Tadi sudah saya buka lutanya ya. Mana tadi ya?